Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang Indis Partish, yaitu awal perkembangan dan perjuangan dalam menentang kolonial. Sebelumnya saya yang terhormat Bapak Nurdiansyah MPD sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa kolonial. Baiklah, langsung saja kita masuki dalam pembahasan, yaitu latar belakang mengenai Indis Partish ini. Berbagai latar belakang yang menggambarkan perjalanan bangsa Indonesia, baik itu sosial, politik maupun agama. Nah, kemudian semua itu bersatu menjadi hubungan erat antara perjuangan bangsa Indonesia melalui Organisasi Perjuangan Bangsa Indonesia. Karena melalui organisasi inilah para pejuang dan pihak kolonial yang memberikan banyak dampak terhadap bangsa Indonesia. Dengan kehadiran bangsa kolonial di Indonesia itu menjadi salah satu fakta yang menentu jalannya bangsa Indonesia kita ini. Nah, kemudian lahirlah berbagai partai politik yang salah satunya Indis Partish ini sebagai partai politik pertama di Indonesia yang memberikan dampak berbagai pergerakan nasional di Indonesia. Salah satunya yaitu lahirnya partai politik yang bernama Indis Partish, yang ini dipelopori oleh Douwe Dekker pada tahun 1908 sampai 1942. Nah, di mana aksi politik pertamanya ini merupakan politik pertama di Indonesia yang diawali dengan pergerakan bangsa Indonesia dalam melawan bangsa kolonial di Indonesia. Kemudian dalam hal ini Douwe Dekker berupaya menggerakkan perjuangan nasional demi kesetaraan hak bagi semua ras yang ada di India atau Indonesia. Kemudian berdirinya partai politik ini dikarenakan bertujuan sebagai pembangkit rasa patriotisme atau pahlawan dari orang Hindia dan sebagai persiapan untuk Indonesia merdeka. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 1870. Ini menjadi salah satu titik sejarah di Indonesia, di mana pada tahun ini pada politik bangsa kolonial itu di Hindia Belanda. Dan ini menjadi salah satu titik utama bagi bangsa Indonesia dalam melakukan pergerakan nasional dalam politik, yaitu Partai Indis Partish ini, di mana partai ini didirikan oleh yang biasa kita kenal dengan 3 serangkai, yaitu yang pertama EFE Douwe Dekker, kemudian Tejipto Mangkuekusumo dan Suwardi Sayaningrat. Nah, dalam masa kolonialisme ini Indonesia itu mengalami berbagai kemajuan di dalam bidang teknologi, yaitu seperti jalan kereta api, kemudian bank, kemudian didirikannya dinas-dinas pos dan munculnya perkebunan para swasta. Kemudian diterapkannya undang-undang agraria yang menyepakati tentang larangan pengambilan tanah milik pribumi. Nah, orang asing di Hindia Belanda ini hanya diperbolehkan menyewa tanah tersebut selama 5 tahun saja. Dari diterapkannya politik etis yang ada di Hindia Belanda ini, yang diterapkan oleh bangsa kolonial Belanda itu, ternyata memberikan dampak yang begitu besar bagi para pejuang di Indonesia. Nah, yang terutama itu pada orang-orang terpelajar di Indonesia di Hindia Belanda, sehingga membentuk organisasi-organisasi sebagai awal pergerakan nasional dalam mencapai dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian orang Eropa itu merasa dirugikan atas perlakuan undang-undang agraria tersebut, di mana undang-undang ini yaitu orang-orang Hindia Belanda itu hanya boleh menyewa tanah milik pribumi selama 5 tahun. Kemudian dan di sisi lain muncul rasa empati para masyarakat Eropa yang memprihatinkan kondisi masyarakat Hindia Belanda atau orang-orang Indonesia dengan keadaan perekonomian yang semakin menurun. Dengan munculnya kesadaran tersebut, terbentuklah beberapa organisasi seperti Indis Partish dan Serikat Islam. Dan berdirinya Indis Partish ini sebuah motor penggerak
perubahan kehidupan bagi bangsa Indonesia pada masa kolonial. Nah, kemudian kita masuki awal perkembangan dan perjuangan dalam menentang kolonial. EFW Doris Dekker itu merupakan tokoh perjuangan pergerakan nasional yang menggagaskan berdirinya partai politik pertama, yaitu Indispartij. Nah, di mana awal perjalanannya partai politik ini berjalan di daerah Cirebon, kemudian Bandung, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, dan Semarang, serta Madiun dan Surabaya. Nah, dalam hal menyebarkan partai politik ini, berbagai upaya dilakukan oleh Doris Dekker dalam memperluas organisasinya ini, yaitu salah satunya dengan menggunakan berbagai media. Kemudian berbagai upaya dilakukan pada waktu itu, salah satunya menulis buku yang berisikan kecaman terhadap bangsa kolonial, di mana ditulis oleh Doris Dekker ini, kemudian Ki Hajar Dewantara dan Tejipto Mangkusomo, yang berjudul The Express. Selanjutnya yaitu Indispartij ini juga merupakan suatu pergerakan yang tergolong radikal, di mana juga tidak segan-segan dalam mengkritik semua kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang membuat sengsara masyarakat pribumi pada masa itu. Karena dengan semangat yang kuat, Doris Dekker ini berusaha menciptakan rasa nasionalisme terhadap diri bangsa Indonesia. Karena di mana sejak diterapkannya politik etis di Indonesia itu, berbagai upaya yang mereka lakukan dalam memecah belah penduduk Indonesia. Nah, kemudian hal inilah yang menjadi faktor utama pemikiran Doris Dekker dalam membuat partai politik pertama di Indonesia, yaitu Indispartij, didorong oleh sistem kerjasama, kemudian tanpa melihat adanya perbedaan dalam organisasi, dan banyak didirikan pada masa itu. Nah, kemudian pada tanggal 4 Maret 1913 itu organisasi Indispartij ini terhenti akibat dari radikalnya organisasi ini. Nah, kemudian pemerintahan kolonial Belanda ini mengeluarkan larangan tentang pergerakan politik yang menyinggung tentang organisasi Indispartij ini. Kemudian setelah itu Doris Dekker ini kembali membuat organisasi yang dinamakan dengan Komite Bumi Putra, di mana berlanjut dalam dunia pendidikan. Doris Dekker ini berupaya membuat pergerakan dalam bidang pendidikan, di mana selama masa kolonial Belanda ini, pendidikan itu mengalami pembagian antara masyarakat pribumi dan keturunan bangsa Belanda dan Eropa. Oleh karena itulah mengapa Doris Dekker mendirikan pendidikan di Indonesia sebagai pengganti dari organisasi yang didirikan sebelumnya. Dalam menjalankan organisasinya yang kedua ini, Doris Dekker itu diangkat menjadi guru besar dalam pendidikan yang menyuarakan penderitaan bangsa Indonesia, kemudian disalurkannya melalui pendidikan sebagai tempat pengelola semangat bangsa Indonesia pada masa itu. Kemudian di sekolah juga mengajarkan tentang kejujuran, perjuangan, serta nasionalisme terhadap bangsa Hindia. Kemudian Doris Dekker ini juga mengajarkan kepada muridnya tentang arti apa itu nasionalisme, kemudian serta cinta tanah air. Di tempat ini pula Kasatriyan Institute, yaitu sekolah yang didirikan oleh Doris Dekker ini, juga dipakai sebagai tempat konsolidasi antara aktivis pergerakan seperti Insinyur Soekarno, dan juga pernah menjadi guru di sekolah tersebut. Nah, dalam pergerakan ini tidak hanya orang-orang Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga ada orang-orang Indis yang ikut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dalam melawan bangsa kolonial. Nah, di mana organisasi-organisasi pada masa itu lebih masif dan berpuncak pada mereka yang membentuk identitas nasional, kemudian mereka sebagai bangsa Indonesia yang memberikan ikrar pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, dari perjalanan partai pertama politik Indonesia ini kita bisa belajar bahwa dalam perjuangan melawan bangsa kolonial ini memberikan masa atau waktu yang sangat panjang. Nah, dari sejarah ini menuliskan bahwa Doris Dekker itu merupakan
campuran yang lahir di Indonesia menjadi tokoh penggagas organisasi partai politik pertama di Indonesia. Kemudian semangat perjuangan dan kemakmuran serta kesejahteraan satu bangsa sampai kapanpun harus tetap diperjuangkan, karena dari perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia memberikan suatu hal yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah Indonesia. Karena dalam ini The Westdecker itu memberikan jasa yang begitu besar bagi kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Kemudian juga dari Indies Partis ini bangsa Indonesia, yaitu para pemuda-pemudinya, bisa belajar dari perjuangannya, kemudian menggelorakan suara mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam melawan bangsa kolonial. Karena pada masa kolonial itu mereka tidak mendapatkan keadilan, terutama di dalam bidang pendidikan. Kemudian dengan kecerdasan The Westdecker ini bisa mengunggah semangat perjuangan dan melawan penindasan yang dilakukan oleh bangsa kolonial. Kita sebagai generasi muda seharusnya meneruskan api semangat perjuangan bangsa Indonesia pada masa dulu. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.